Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Berkenan untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hari ini saya mencoba mencermati di lahan yang ada di wilayah Sragen dan sekitarnya. Saat ini pasca panen, ini bekas daminya, ya, bekas dami yang dipanen ditumpuk ya. Kebetulan panennya agak dipotong atas ya. Biasanya begini mainnya thresher ya. Jadi teman-teman menggunakan thresher, yaitu alat pertanian untuk memanen ya. Dipotong lehernya kemudian dibawa ke thresher. Ada juga yang pakai kombi ya. Tetapi faktanya saat ini kombi hampir menguasai juga, hanya saja melihat medannya. Kadang-kadang ada wilayah yang mudah dipakai kombi, tetapi ada juga wilayah yang sulit dipakai kombi. Faktanya saat ini pasca panen, jadi pasca panen. Nah, dalam konsep begini biasanya idealnya dibiarkan ya. Idealnya dibiarkan, jangan sampai langsung ditanami ya. Jadi ada kesempatan ya. Ada kesempatan lahan untuk bernafas ya, sehingga ada oksigen masuk ke dalam tanah, masuk di dalam pori-pori kulit, maksudnya kulit tanah ya. Ada udara oksigen masuk ke pori-pori tanah. Ini menyehatkan dan menyuburkan. Nah, kemudian dibiarkan ya. Sebenarnya kalau sudah lama segera dilakukan olah tanah. Orang dulu mungkin pakai di luku ya, di luku digaru. Kalau sekarang di traktor. Nah, setelah itu bekas batangnya ya, dami atau batang biasanya bisa jadi kompos secara alami ya. Tetapi biasanya ini dibabat, dikumpulkan, dibakar. Sebenarnya kalau tempo dulu batang itu ya yang sudah busuk itu secara otomatis bisa menjadi pupuk organik. Hanya saja memang untuk tahun ini, untuk tahun 2022, orang sudah males mengolah dengan organik. Biasanya mereka menggunakan komposisi kimia dan kimia. Ini yang sering kali mendapatkan sosialisasi dari pemerintah, dari petugas penyuluh lapangan. Idealnya lahan jangan hanya dikasih vitamin yang kimia seperti urea, NPK, Poruska, ZA. Tetapi idealnya mulai digunakan jenis-jenis pupuk organik, entah itu cair, entah itu tablet. Karena apa? Tanah ini kalau sekian tahun diolah, sekian tahun dipupuk organik, dipupuk kimia, maka kualitas kesuburan tanahnya berkurang. Maka sebenarnya pupuk organik itu sangat-sangat memperbaiki struktur hara tanah ya. Jadi memperbaiki struktur hara tanah. Sekali lagi jangan sampai dibiarkan bahwa tanah-tanah kita jadi keras, tanah-tanah kita tidak lagi subur. Dikarenakan apa? Terlalu dieksploitasi ya. Padi dan padi. Lah gimana Pak butuh? Ya, itulah hukum sebab akibat. Kalau dulu masa kecil ada sih lele, jasad renik yang hidup. Nah, adanya faktor teknologi misalnya pestisida. Kalau berlebihan itu bisa membunuh jasad renik. Kalau berlebihan itu bisa memutus ekosistem kehidupan, mata rantai kehidupan di lahan pertanian. Maka harapannya jangan menggunakan pestisida berlebihan, jangan menggunakan pupuk kimia berlebihan. Maka berilah kesempatan tanah ini berbenah diri dengan hukum kausalitas agar mempercantik diri dengan catatan gembur dan subur sehingga bisa ditanami lagi.
Begitu kawanku, sekedar masukan dan saran dan menjadi kajian bagi teman-teman, khususnya para petani yang tergabung lewat kontak tani nelayan andalan Katena atau bergabung dalam kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Jadi untuk olah lahan, jadi mari deh, untuk memperbaiki struktur jangan tergantung dengan pupuk-pupuk kimia. Maka idealnya harus dikombinasikan dengan perbaikan menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya organik, entah itu produksi sendiri ataukah cair ataukah beli. Begitu kawan, sahabat petani, rekan petani dan mitra petani, pertahankan lahan kita demi masa depan anak-anak kita. Jangan dibiarkan lahan kita jadi bangunan yang ke depan kita tidak bisa makan. Yang ke depan, maaf, akan hilang swasembada pangan. Yang ke depan akan sulit mencari pangan. Maka pertahankanlah tanah kita, lahan pertanian kita ini memang aset, nilainya ratusan juta, nilainya miliaran. Maka terus pertahankan harga diri, marwah, kehormatan petani. Jangan pernah disulap lahan pertanian menjadi gedung-gedung bertingkat atau bangunan. Cukup tetap ditanami untuk masa depan anak-anak dan keluarga kita. Terima kasih masih berkenan untuk mengikuti informasi dan komunikasi bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.